Teman-teman semua, antum dan antuna tentu saja dihadirkan untuk memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Nafi'un li nafsih wa nafi'un li ghairihi. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas wa khairul muallimin wal muallimat anfa'uhum litullabihi wa talibati. Sebaik-baik muallim-muallimat, musyrik-musyrikah adalah mereka yang mampu memberikan manfaat pada anak-anak didiknya, pada murid-muridnya, dan tentu saja para muallim-muallimat akan bisa memberikan manfaat tatkala dalam dirinya ada nutrisi yang bisa disalurkan pada anak didik. Tidak mungkin satu ladang yang tandus membuahkan sesuatu, menghadirkan tanaman-tanaman indah di hati anak-anak kita semua. Tidak mungkin hati antum yang tandus, hati antumna yang belepotan dengan beragam dosa-dosa untuk bisa menjadikan anak-anak kita bersih. Karena tidak mungkin sapu yang kotor itu membersihkan lantai yang kotor. Sungguh sangat berat tugas kita semua, para ustaz-ustaz, untuk membersihkan, menyucikan, mengkelinkan hati anak-anak kita. Apabila kita sendiri tidak selesai membersihkan hati kita semua. Sebab itulah sebagai pendidik, murabbi, muallim, muzakki, kita harus memiliki kalimat-kalimat yang mendrive kita untuk menjadi baik, walaupun tidak yang terbaik. Untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikan kita setiap hari. Sesedikit apapun kebaikan kita harus kita lakukan. Tilawahnya, sholat berjamaahnya, rangkul siswa dan siswi kita, merangkul jiwa hatinya, mengalirkan kehangatan rasa terhadap anak-anak kita, sehingga mereka merasa nyaman bersama kita semua, merasa nyaman dengan kehadiran kita, merasa membutuhkan dan merindukan kita semua. Tugas-tugas inilah yang harus kita perankan sebagai pendidik di pondok ini. Sebuah tugas yang tidak setiap orang mampu menjalaninya dan tidak setiap orang mampu melakukannya. Tatkala kita semua telah memiliki kejernihan jiwa sendiri, bertekad untuk menjadi pengembang pribadi anak-anak yang disebut morob, maka pertumbuhan kita sendiri harus lebih cepat daripada pertumbuhan mereka. Fikr, rohan, wakal. Secara pemikiran, secara hati dan jiwa, kita harus lebih tumbuh daripada anak kita, agar pohon pertumbuhan itu bisa menaungi anak-anak kita dalam kehidupan mereka.
Jangan sampai kita yang seharusnya memberi naungan pada mereka, memberi kesejukan mereka pada mereka, kita mengalami kekerontangan yang dahsyat di saat mereka butuh siraman-siraman yang menyejukkan mereka, yang menumbuhkan mereka. Dan apabila salah seorang di antara kita mengalami kekerontangan jiwa dan kebuntuan fikir, tidak mungkin di antara anak-anak kita mendapatkan kesempurnaan pertumbuhan itu. Karena ada di antara kita yang mengalami kekerontangan jiwa, mengalami kekerontangan fikir, dan mengalami kerontokan hati. Semua itulah teman-teman semua, mari kita siapkan. Kita siapkan untuk pertama senantiasa belajar. Belajar mengaca diri, belajar memperkuat diri, belajar menumbuhkan diri agar kita bisa mengajar anak-anak kita dan anak-anak belajar karena anak kita tumbuh karena kita dan mereka tumbuh karena melihat kita tumbuh. Ada cermin lebar yang mereka bisa lihat dalam perjalanan guru-gurunya, dalam perjalanan ustaz-ustaz. Kita sekali lagi saya sering sampaikan pada antum bahwa kita adalah mirror mereka, cermin yang setiap hari dilihat oleh mereka, yang setiap hari didengar oleh mereka, yang setiap hari diikuti jalan-jalan. Maka tatkala ada seorang guru yang melenceng dari jalurnya, baik kelihatan atau tidak kelihatan, pasti terasa denyutnya di tengah-tengah hati anak-anak. Suaranya teman-teman semua. Jika ada di antara kita yang menyimpang, yang jauh dari rel yang kita tuju, maka efeknya adalah anak kita juga akan banyak yang melakukan karena tali rohani kita tidak nyambung dengan mereka. Ada seri, ada mata rantai rohani yang putus antara kita dengan anak kita. Tapi tatkala kita teman-teman semua telah betul-betul menjadi guru dalam makna sebenarnya, bukan guru yang sekedarnya atau sekedar guru, bukan musyrif yang sekedarnya dan bukan sekedar musyrif. Tentu saja hentakan-hentakan jiwa mereka, hentakan-hentakan rohani mereka akan sangat-sangat sungguh membantu kita semua untuk suatu saat menghadirkan dan melahirkan anak-anak hebat. Untuk menjadikan anak hebat tentu saja kita hebat, bukan hebat dari sisi keilmuan saja, tetapi memiliki kehebatan menyambungkan mata batin kita, mata nurani kita, mata hati kita kepada Sang Maha Hebat Allah SWT. Jangan sampai teman-teman guru, para musyrif-musyrifah, para ustaz-ustazah, kita terlambat menaiki kereta saat anak-anak telah naik kereta yang bernama Al-Quran. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Jangan saya sering sampaikan, jangan sering mengasih contoh, tetapi jadilah contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita tidak suka dengan cerita-cerita contoh, tapi mereka suka teladan yang ditampilkan oleh kita semua. Keajegan pikirnya, kearifan katanya, hikmah dalam berkata, bergaul dengan mereka sebagaimana bapak dan kepada anaknya, yang memberi senantiasa taujihat, memberi irsyadat, memberi bimbingan tanpa bisa saja tanpa kata-kata, tapi fakta yang mereka dapatkan akan lebih sangat tajam, memberikan makna dalam kehidupan mereka daripada kata-kata kita yang banyak. Tapi antara kata kita dengan fakta yang kemudian bertabrakan, dan itu akan meremukkan pribadi seorang. Keharmonisan antara kata dan fakta, antara kata dan amal kita harus senantiasa kita selaraskan, harus senantiasa kita padukan,
harus senantiasa kita sinergikan agar tidak ada benturan antara kata-kata kita yang muncul dengan perbuatan kita yang tampak. Teman-teman semua, mari kita bertekad untuk menjadi contoh bagi mereka, menjadi teladan pada mereka. Melalui kearifan kata, melalui kearifan tindakan dan kecepatan untuk menangani anak-anak kita semua. Jadilah kita semua sebagai samudra yang siap ditaburi apa saja. Dan kita tidak pernah berubah karena perubahan yang mungkin ada di tengah-tengah. Bertekadlah untuk menjadi khadimah, khaddam, menjadi pelayan. Menjadi pelayan bagi anak kita sebagaimana kaidah, sebagaimana jargon kita, sebagaimana slogan kita, sebagaimana visi kita, bahwa pondok ini adalah pondok akhlak, pondok adab, dan pondok hikmah. Kalimat inilah mari kita, bukan hanya untuk anak-anak. Slogan itu bukan untuk anak-anak. Slogan itu adalah bagi kita semua pertama kali. Akhlak kita karimah, adab kita sempurna, dan khidmat kita pada semesta demikian mumpuni, termasuk pada anak-anak. Jangan sampai dan jangan mengira bahwa slogan itu untuk anak-anak kita, sehingga kemudian akhlak kita menjadi amburadul, adab kita tidak beradab, kemudian khidmat kita menjadi khidmat yang paling rendah terhadap anak kita, orang tua mereka, terhadap tentu saja kepada setiap orang yang berhubungan dengan kita semua. Kita akan mulai mengarungi tahun baru KBM. Kita akan mulai KBM pada besok malam insyaallah, dan ini merupakan pertanda bahwa kita telah akan menjadi muallim dan murabbi, bahkan tidak terbatas pada murabbi. Kita akan naik satu level lagi, kita akan menjadi muzakki. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Posisi kita teman-teman semua, minal mu'allim ilal murabbi ilal muzakki. Walan yakuna anti wa antum wa antunna mu'alliman illa idza kunta anta wa anti tata'allami. Walan takuna anta wa anti murabbiyan wa murabbiyah illa an takuna tatarabba kulla yawm. Walan takuna anta muzakkiyan wa muzakkiyah illa an tatazakka kulla yawm. Kita tidak akan pernah menjadi mu'allim, menjadi orang berilmu yang mengajarkan ilmu kecuali kita belajar. Dan kita tidak akan bisa menjadi murabbi kecuali kita belajar, bermutarabbi, menjadi orang terdidik. Kita tidak mungkin mendidik kecuali kita terdidik lebih dahulu. Dan kita tidak mungkin menyucikan anak kita selagi kita tidak tumbuh menyucikan diri kita setiap hari. Lan takuna anta muzakkiya illa anta tazakka kulla yaumin wa kulla waqtin. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Senang sekali ada Pak Qadir dengan anak dan istrinya yang hadir di tempat ini. Ya, nggak mau